masyarakatnya dimiliki dan hidup di sana. Tidak bisa bahasa dikuasai oleh Hindia Belanda atau dikuasai oleh suatu negara. Bahasa adalah milik masyarakat yang berkembang dan tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk teman-teman semua, dan semoga perasaan jiwa kita, pikiran kita senantiasa diliputi oleh kedamaian, dan kita dapat menerima perbedaan dengan pikiran yang terbuka dan emosi yang tertata. Kemarin waktu saya memaparkan bagaimana posisi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dengan pendekatan perspektif Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hanya sayang sekali audionya memang tidak memadai. Kali ini saya sedikit mengulas kembali sebelum nanti saya tambahi dengan beberapa hal. Bahasa Indonesia sebagaimana kita sama-sama ketahui dan sama-sama yakini, dan itu tertulis betul dalam sejarah kelahiran bahasa Indonesia, merupakan bahasa yang pada mulanya adalah bahasa Melayu, Riau. Bahkan ketika Muhammad Tabrani, Yamin, Sanusi Pane, dan sebagainya memilih bahasa Indonesia untuk menamai bahasa negaranya, bahasa yang dinamai bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Riau. Maka tidak dapat disetujui atau dikatakan betul bagi beberapa komentar yang mengatakan bahwa bahasa Melayu adalah bagian dari bahasa Indonesia. Saya mengerti, maksudnya saya mengerti bahwa bahasa Melayu yang bagian dari bahasa Indonesia itu adalah Melayu yang hari ini, wilayah Melayu baik Proto maupun Detro yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara soal sejarah bahasa Indonesia, kelahirannya, suka tidak suka, Melayu mendahului bahasa Indonesia. Ya, apakah kemudian saya ingin mengatakan bahwa wacana tentang bahasa Indonesia yang perlu ada kata Melayu di tengahnya, yakni menjadi bahasa Melayu Indonesia, dapat diterima? Saya tidak hendak terlalu cepat mengatakan diterima atau ditolak, tetapi mari kita lihat perdebatan tentang bahasa Indonesia sebelum dia lahir sebagai sebuah bahasa bernama bahasa Indonesia. Kisahnya dimulai dari Kongres Pemuda I. Ketika itu Yamin, Muhammad Tabrani, Sanusi Pane, dan sebagainya membuat konsep tentang bagaimana naskah teks dari Sumpah Pemuda. Itu terjadi pada tahun 1926, tepatnya 30 April sampai 2 Mei. Muhammad Yamin ketika itu mengantarkan 3 butir Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. 3 butir yang diusulkan oleh Yamin itu disetujui oleh Jamaluddin Adinegoro. Sementara Muhammad Tabrani menolak butir ketiga, menolak istilah bahasa persatuan, bahasa Melayu. Katanya, mengapa tidak menggunakan istilah bahasa Indonesia? Karena kita hendak berbicara Indonesia, persatuan Indonesia. Yamin kemudian dengan marah berkata kepada Tabrani, tidak, bahasa Indonesia tidak ada. Yang ada bahasa Melayu. Tabrani tidak kemudian mundur dengan pernyataan Yamin. Katanya, saya tahu Anda lebih mengerti tentang kebahasaan, mengerti tentang seluk-beluk bahasa dibandingkan saya. Tetapi tidakkah penamaan bahasa Melayu tidak setara dengan semangat kebangsaan kita? Pandangan Tabrani disetujui oleh Sanusi Pane. Atas dukungan Sanusi Pane itu,
posisi pendapat Muhammad Tabrani menjadi lebih kuat. Akhirnya, dengan berat hati Muhammad Yamin menyepakati butir ketiga diubah menjadi kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari pertentangan tersebut dapat kita lihat betapa pertentangan tentang bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia atas penamaan bahasa Indonesia itu sendiri bukan barang baru. Bukan hal yang baru datang di hari ini. Bukan sesuatu yang lahir dari luar Indonesia dalam pengertian perdebatannya. Orang-orang di Indonesia di masa-masa awal kita sebagai bangsa hendak mengajukan semangat kemerdekaan atas semangat persatuan, perdebatan itu sudah ada. Maka menjadi mengherankan kalau kita hari ini terkaget-kaget. Dari kisah yang saya paparkan tadi kita dapat melihat bahwa Umar Yunus, peneliti bahasa, pengamat dan kritikus, memberangkatkan pikirannya tentang bahasa Indonesia. Ia mengatakan bahwa bahasa Indonesia lain sama sekali dengan bahasa Melayu. Menurutnya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua pengantar di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa yang tidak menerima serapan-serapan dari bahasa daerah. Itu berbanding terbalik dengan posisi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang mengantarkan Republik Indonesia, mengantarkan rakyat Indonesia yang ketika itu belum berbahasa Indonesia dan belum bernegara bernama Indonesia, bergerak untuk sampai pada kemerdekaannya. Bahasa Indonesia menerima serapan dari berbagai arah, terutamanya dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, sementara bahasa Melayu tidak. Itu kata Umar Yunus. Apakah saya hendak dengan segera mengatakan bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu atas kisah-kisah yang tadi? Sebentar. Kita perlu terlebih dahulu memandang bagaimana para linguis, para pemerhati bahasa tentang bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa Melayu agar kita sama-sama pelan-pelan memahami posisi kita. Mari kita perhatikan bagaimana Ki Hajar Dewantara melihat bahasa Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo pada tahun 1938, Ki Hajar Dewantara berkata, yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sesungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaruan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru. Ialah alam kebangsaan Indonesia. Suka tidak suka, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Tercatat dalam sejarah, tak dapat dihapus oleh apapun. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara ini bahasa Indonesia memasuki alam baru, dikelola oleh manusia-manusia di alam baru itu menjadi bahasa yang terbarui. Kebaruan-kebaruan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara itu dapat kita perhatikan di masa kini dengan adanya penyerapan bahasa yang cukup masif, upaya pendalaman kebahasaan bahasa Indonesia yang terus-menerus, dan kita beranjak pada apa yang disampaikan oleh Holly Adib. Ia mengkritik pandangan Yunus yang melihat bahasa Indonesia dari perspektif pergerakan, bahasa yang digunakan sebagai alat perjuangan. Karena baginya bahasa bisa digunakan untuk apa saja sebagai alat perjuangan dan sebagainya. Tetapi bahasa sebagai alat perjuangan tidak dapat digunakan sebagai dasar mengatakan bahasa itu lahir dari mana. Bahasa bukan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Sultan Takdir Ali Sabana mengatakan bahwa bahasa Melayu sesungguhnya sudah bukan milik orang Melayu, dia sudah milik publik dalam hasanah pergerakan perdagangan internasional ketika itu. Bahasa berkembang di tengah masyarakatnya, dimiliki dan hidup di sana.
Tidak bisa bahasa dikuasai oleh Hindia Belanda atau dikuasai oleh suatu negara. Bahasa adalah milik masyarakat yang berkembang dan tumbuh. Suatu bahasa memang dikelola oleh badan-badan bahasa suatu negara. Meski demikian, bahasa tetap milik masyarakatnya. Dan terakhir, Adib berkata bahwa bahasa Melayu, tata bahasa Melayu yang diklaim oleh Umar Yunus sebagian tidak menerima serapan dan sebagainya, itu terbantahkan dengan bukti banyak kamus-kamus yang menunjukkan penyerapan bahasa Melayu terhadap bahasa-bahasa yang lain di Nusantara. Begitulah pertentangan, perbedaan pemikiran tentang bahasa Indonesia di kalangan kita sendiri. Dan dalam hal ini, saya berusaha memahami apa yang dimaksud oleh Muhammad Tabrani yang didukung oleh Sanusi Pani, yang kemudian membuat Yamin dan Jamaluddin menyetujuinya. Saya berusaha mengerti maksud Umar Yunus di luar hal-hal tadi yang bersifat linguistis. Sebuah bangsa, sebuah negara, bagaimanapun memiliki karakternya sendiri, memiliki sejarah yang panjang tentang bagaimana negara itu terbentuk. Ada sejarah-sejarah perjuangan yang tidak bisa juga dinafikan begitu saja. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia, adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, kebineka tunggal ikaan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Maka mudah bagi kita untuk merumuskan bagaimana posisi bahasa Indonesia hari ini dalam perspektif tadi. Saya menyepakati, sangat-sangat menyetujui pandangan linguis untuk mengkritik Umar Yunus. Saya menyetujui pandangan Yamin, tetapi jangan melupakan juga bahwa pandangan Muhammad Tabrani yang disetujui oleh Sanusi Pane dan Umar Yunus juga bukan pandangan yang tak mendasar. Saya berpikir bahwa penamaan bahasa Indonesia ketika dia diberi sisipan kata Melayu di tengahnya menjadi bahasa Melayu Indonesia, itu akan berhadap-hadapan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sudah termaktub dan konstitusi tidak dapat diganggu-gugat kecuali dengan jalur yang juga sesuai dengan konstitusi. Begitu kira-kira. Jadi mari kita lihat posisinya dengan tepat, dengan pendekatan yang juga tepat menurut saya, mungkin menurut Anda tidak tepat. Ketika kita melihat bahasa Indonesia dalam perspektif linguis, perspektif kebahasaan, pengubahan nama menjadi bahasa Indonesia tidak lantas bisa melepaskan bahasa Indonesia dari fakta bahwa bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu. Terlepas apakah kemudian bahasa Indonesia itu telah berkembang menjadi bahasa yang tersendiri atau masih dialek, saya tidak bisa mengatakan itu karena wilayahnya para ahli bahasa. Tetapi ketika kita lihat dalam konstitusi negara sebagai bentuk penghormatan terhadap segenap kedaulatan, ini berbicara konstitusi, ini berbicara sikap, ini berbicara sejarah kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di luar itu, mungkin dalam wacana kebahasaan dunia atau wacana kebahasaan di internal di Republik Indonesia sendiri, silahkan saja
seperti apa memandang bahasa Indonesia sesuai dengan pendekatan keilmuannya masing-masing. Begitu teman-teman, saya tetap sangat menyarankan untuk kita tidak mengujarkan sesuatu yang negatif di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar untuk argumentatif. Tidak boleh kita menghina negara lain, tidak boleh kita menghina agama lain, tidak boleh mencaci maki, karena cara kita menghina, cara kita mencaci maki adalah pintu bagi orang lain untuk menghina kita dan mencaci maki kita, dan itu bukan jalur yang tepat. Mari kita gunakan pikiran yang sehat, argumentasi yang sehat, dan tetap mengedepankan rasa hormat satu dengan yang lain. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Muhammad Rois menceritakan dan juga memberikan pendapatnya mengenai bahasa Indonesia. Dari mulai sejarah terbentuknya bahasa Indonesia sampai dengan konstitusi yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Di dalam pembentukan bahasa Indonesia ini sendiri, menurut cerita dari Muhammad Rois, ada perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat ini itu adalah hal yang wajar. Jadi bila sekarang masih ada yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan orang Indonesia sendiri, itu hal-hal yang wajar saja. Tetapi posisi dari bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa yang dilindungi oleh konstitusi. Sehingga bila ada perubahan bahasa Indonesia menjadi Melayu Indonesia atau Indonesia Melayu, maka itu akan berhadapan langsung dengan konstitusi Indonesia. Tentu saja dampaknya di sini adalah kita harus merubah sesuai dengan konstitusinya bila memang ada perubahan. Namun perlu diingat bahwa sejarah sudah membuktikan bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan orang-orang Indonesia, perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Dan itu tidak bisa dilupakan begitu saja, hanya sekedar dengan mengganti nama. Tentu ini suatu hal yang merupakan identitas rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia bangga dengan bahasanya, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ketika akan diganti menjadi bahasa Melayu Indonesia atau Indonesia Melayu, tentu ini akan mengurangi aspek atau inspirasi sejarahnya. Dan ini tentu juga akan mempengaruhi secara internasional. Karena orang-orang asing, orang-orang di luar Indonesia, mereka sudah mengenal yang namanya bahasa Indonesia. Tidak ada mengenal namanya bahasa Melayu Indonesia atau Indonesia Melayu. Jadi, hal ini hampir tidak mungkin untuk dirubah. Sehingga, ketika bahasa Indonesia nantinya dijadikan bahasa ASEAN, maka namanya pun tetap bahasa Indonesia. Tidak bisa dirubah menjadi bahasa Melayu Indonesia atau Indonesia Melayu, atau bahasa Nusantara Raya, atau bahasa Nusantara. Karena kita mempunyai proses yang berbeda dengan bahasa-bahasa di ASEAN lainnya. Bahasa Indonesia ini adalah satu-satunya bahasa di dunia yang dibuat oleh sekelompok orang yang ada di Indonesia, dan memang sudah digunakan oleh orang Indonesia menjadi jati diri orang-orang Indonesia. Sehingga hal ini tentu sangat sulit untuk bisa digantikan. Nah, dari uraian ini sudah jelas kedudukan dan posisi dari bahasa Indonesia sendiri di bangsa Indonesia, di negara Indonesia. Dan ini yang perlu kita berikan pengertian, kita berikan penjelasan, dan kita berikan pencontohan kepada generasi-generasi muda kita. Terutama di zaman internet ini, di zaman informasi bebas,
di zaman internet dengan medsos-medsos yang banyak digunakan terutama oleh generasi muda, bagaimana bahasa Indonesia yang benar dan baik ini bisa digunakan. Memang bahasa Indonesia yang sifatnya seperti bahasa jaksel atau bahasa pergaulan bukan berarti itu adalah bukan kebanggaan juga bagi kita, karena itu dalam percakapan sehari-hari tetap digunakan. Namun, hendaknya generasi muda kita juga bisa mengenal bahasa Indonesia yang resmi. Kenapa demikian? Karena dalam keseharian, dalam kehidupan kita, pasti juga kita bertemu dengan hal-hal yang sifatnya resmi untuk mengurus dokumentasi ataupun yang lain-lainnya. Nah, dari sini sudah jelas bahwa perjuangan kita belum selesai. Karena di sini kita masih punya PR untuk memberitahukan, mendidik generasi-generasi muda kita bagaimana bisa menyukai bahasa Indonesia resmi. Nah, mungkin dari teman-teman ada punya pendapat bagaimana dengan zamannya sosmed seperti sekarang ini, bahasa Indonesia resmi bisa digunakan, dimasukkan sedikit-sedikit, minimal adalah mengenai kosakatanya. Misalkan suatu tulisan ya atau kata, tulisan kata izin, yang benar itu izin pakai Z atau izin pakai J. Nah, misalkan seperti itu. Jadi dari awal, dari hal yang sekecil ini, generasi muda kita sudah coba bisa untuk membedakannya. Dan mungkin di kalangan kita sendiri, masalah seperti ini juga masih banyak yang belum paham. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.